Sekian lamanya engkau hidup seorang diri. Ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan. Sayang, widuri, indah bagai lukisan. Oh sayang, widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Halo Sobat Kripto di mana aja lu semua berada ya kan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, luar biasa, dahsyat, dan selalu yes teman-teman. Oke? Nah hari ini gua bawa sebuah alat nih teman-teman ya. Namanya kilowatt meter ya kan. Nah ini alat gunanya untuk menghitung ya, untuk mengetahui berapa daya yang dikonsumsi oleh perangkat elektronik lu teman-teman ya. Nah, dalam konteks permainan duniawi ini, kita bisa tahu nih, satu mining rig kita itu akan mengkonsumsi berapa watt teman-teman ya, ya kan? Kita tinggal colokin semua teman-teman ya, semua yang ada di dalam mining rig tersebut, kita colok ke sini, ya kan? Kipas juga kita colokin ke sini teman-teman, ya kan? Nah, berdasarkan informasi yang ada di sini, kita bisa kalkulasi teman-teman. Jadi, sehari kira-kira perangkat mining rig kita itu butuh berapa watt, ya kan? Sehari butuh berapa, seminggu butuh berapa, atau sebulan butuh berapa teman-teman ya. Jadi, kita bisa ngitung dalam sebulan pengeluaran listrik kita berapa sih. Nah, selama ini kan gue selalu mengandalkan informasi konsumsi daya listrik itu berdasarkan pembacaan di software mining teman-teman. Nah itu agak sedikit misleading. Kenapa? Karena tidak mengukur atau tidak menghitung konsumsi daya listrik yang dipakai oleh motherboard teman-teman, ya kan? Motherboard, prosesor, memori, hard drive-nya teman-teman, ya kan? Berikut juga dengan external fan yang kita pasang teman-teman. Nah di situ tentunya nggak ada gitu ya kan. Nah kalau menggunakan alat ini, karena semuanya kita colokin ke sini ya kan, kita bisa tahu tuh ya kan berapa secara lebih akurat konsumsi daya listrik yang digunakan oleh sebuah mining rig tersebut teman-teman. Oke, untuk lebih detailnya, let's check it out. Oke lah teman-teman, ini gua udah siapkan lembar kerja perhitungan daya listrik untuk mining rig kita teman-teman ya. Nah di sini kita akan ngecek pergerakan atau penambahan penggunaan daya listrik teman-teman ya. Di saat dia sedang off ya kan, kipasnya nyala, kemudian sistem rignya nyala tapi belum mining ya teman-teman ya. Terus kita tambahin lagi nanti monitornya, kemudian kita nyalakan GPU-nya per tipe teman-teman ya, sehingga kita bisa tahu nanti totalnya dalam sebulan kira-kira berapa rupiah sih teman-teman tarif listrik atau tagihan listrik yang akan timbul karena aktivitas permainan duniawi kita ini teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita cek dulu tarif listrik yang berlaku saat ini ya. Ini gue cek di websitenya PLN ya teman-teman ya. Bunyinya seperti ini teman-teman. Untuk rumah tangga ya golongan 1, ini kebetulan di gua jumlahnya adalah 2.200 VA teman-teman ya. Tarifnya adalah 1.444,7 rupiah per kWh teman-teman. Ini kita buletin aja lah ya, 1445. Oh, nah sehingga ada faktor PPN 10%, jadi totalnya tarif listriknya adalah 1.590 per kWh teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya kita lihat teman-teman ya ke screen ya, ke alat kilowatt meter tersebut. Ternyata pembacaannya ada di 1,1, 1,2 teman-teman ya. Ini kita tulis aja 1,2 ya teman-teman ya. Ini dalam kondisi rignya dalam keadaan mati ya teman-teman ya. Ternyata dalam keadaan mati pun atau standby ini, si sistem kita ini, rig kita sudah memakan listrik sebanyak 1,2 watt teman-teman ya. Sehingga kalau kita totalkan sebulan itu kita harus membayar 1.300 rupiah ya, kalau kita biarkan rignya dalam keadaan standby seperti ini teman-teman ya.
Oke, selanjutnya kita nyalakan dulu kipas box ya. Ini yang gua pakai adalah yang merek Miyako, teman-teman ya. Ini posisinya di 2/3, artinya di setelan nomor 2, teman-teman ya. Dari maksimum 3 ya. Ini coba gua nyalain dulu ya kipasnya dulu, teman-teman ya. Satu, ya sudah menyala. Wah, udah 40-an watt, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, teman-teman. Nah, ini kipas yang kedua menyala, teman-teman. Kita tunggu beberapa saat sampai dia stabil. Angkanya kira-kira di 72,2 lah ya. 72,4, 73,3, 73,1 lah ya, teman-teman ya. 73,1. Kita tulis saja seperti itu. Ya kan? Kemudian lanjut kita nyalakan mining rig kita, teman-teman ya. Menyalakan tapi dalam artian tidak usah mining dulu, kita nyalain aja sampai dengan Windows-nya muncul, teman-teman ya. Oke, langsung dinyalakan, teman-teman, dan ternyata penampakan kilowatt meternya juga udah lumayan, teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan dia stabil ya, teman-teman ya. Sembari menunggu stabil, kita coba konekkan dulu, teman-teman ya, melalui remote. Oke, teman-teman, dalam keadaan Windows only gini, teman-teman ya. Ini posisinya di 159,2 ya, teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu. 159,2 ya. Oke, teman-teman, sampai dengan posisi Windows menyala pun ternyata kita sudah harus membayar listrik sebesar 182.000 sebulan, teman-teman ya. Dalam konfigurasi rig seperti yang gua punya ini ya, teman-teman, di mana terdiri daripada 6 buah GPU 1060, 1070 dan 1080, teman-teman. Oke, kita lanjut menyalakan monitor ya, teman-teman ya. Menyalakan monitor saja, walaupun gue jarang pakai monitor karena gue selalu menggunakan remote desktop seperti tadi, teman-teman. Nggak apa-apa, kita coba cek aja berapa kebutuhan listrik, berapa konsumsi listrik yang sebenarnya untuk sebuah monitor, teman-teman ya. Oke, kita nyalakan dulu monitornya. Terlihat meter juga ikut bergerak, teman-teman ya. Dan saat ini kilowatt meter menunjukkan angka 169,4 gitu, teman-teman ya. Oke, kita tulis saja 169,4. Nah, berarti ada peningkatan 10 watt, teman-teman ya. Peningkatan 10 watt untuk sebuah monitor, teman-teman. Dan kita harus membayarnya, kalau kita hidup terus dengan monitor, kita perlu membayar 11.000 selama sebulan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba nyalain mining rig-nya, teman-teman ya. Untuk 1060-nya dulu, teman-teman ya. Untuk itu kita akan coba panggil NiceHash-nya, teman-teman ya. Ini kita cek dulu dengan kondisi Afterburner tersetting dulu, teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman lihat settingan gua tanpa overclock ya, teman-teman ya. Ini core clocknya gue bikin 0 dan memory clocknya pun gue bikin 0 untuk semua GPU yang gue punya, teman-teman ya, di mining rig ini. Ini bisa teman-teman lihat semuanya 0, tapi power limitnya gue set di 55 semuanya, teman-teman. Oke, ya sudah 55, sudah oke. Kalau gitu kita panggil aja NiceHash-nya, teman-teman. Oke, kita kesampingkan dulu biar agak gede. Nah, di sini kita nyalakan yang 1060 dulu, teman-teman ya, 2 biji, teman-teman ya. 1060 yang pertama kita hidupkan, kemudian 1060 yang kedua kita hidupkan juga, teman-teman. Oke, jadi baru nyala 2 ya, teman-teman ya. Oke. Ini kita kesampingkan dulu screen-nya. Kita tunggu sampai benar-benar dia mulai mining, teman-teman ya. Ini sepertinya sisa-sisa mining sesi sebelumnya, teman-teman ya. Oke, kita tunggu sesaat lagi. Oke, ini udah kelihatan seperti ini, berarti udah cukup stabil, teman-teman ya. Udah mulai melakukan mining dengan 14,7 MHz per second. Kita tunggu sebentar lagi, teman-teman ya, sampai benar-benar stabil, teman-teman ya. Indikator yang kedua sudah mulai muncul, teman-teman. Kita tunggu indikator yang ketiga, teman-teman ya, karena masih ada peningkatan di sisi
hash rate-nya teman-teman ya. Ini 14, kemudian meningkat menjadi 18. Kita tunggu sampai 3 kali deh, sampai dia benar-benar stabil. Oke, ini udah stabil teman-teman ya. Ada di kisaran 19 MHz per second teman-teman ya. Oke, ini kita lihat dulu di meternya, ternyata menunjukkan posisi di 305,4 tadi teman-teman ya. Oke, 305,4 kita pindahkan dulu ke template kita. 305,4 tadi teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada penambahan sekitar 136 watt ya teman-teman untuk 2 GPU kalau kita bagi dua teman-teman ya. Ini kalau kita bagi dua berarti per GPU-nya itu ada di 68 watt ya teman-teman ya. 68 watt teman-teman ya. Ini coba kita lihat hasil pembacaan daripada si softwarenya, mengatakan ya 65 teman-teman ya, mirip lah ya sebenarnya antara pembacaan di sisi software dengan jika kita menggunakan alat kilowatt meter teman-teman ya. Nah, selanjutnya coba kita aktifkan untuk 1070 nya teman-teman ya. Kita kembali ke nice hash teman-teman ya. 1070 itu yang dua di bawah ini teman-teman, ini kita aktifkan dulu satu, dan ini yang kedua teman-teman ya. Oke. Oke, dia sudah mulai restart teman-teman. Kita tunggu sampai dengan benar-benar stabil lagi teman-teman ya. Ada notifikasi panas teman-teman. Ini kebetulan hari ini memang cukup panas nih udara di luar, sehingga angin yang berhembus ke dalam pun juga ikut-ikutan panas teman-teman. Oke teman-teman, notifikasinya udah keluar nih ya. Oke, sudah ada nih teman-teman ya. Oke, gua rasa yang dua di atas ini sih yang wattnya cukup gede. Oke ya. Ini kalau kita baca pembacaan di kilowatt meter itu ada di 475 478,2 ya, sekitar itulah ya. 478,2 477,4. Oh, kita ambil aja di 476,3 teman-teman ya. 476,3 kita pindahkan ke template dulu. 476,3 teman-teman ya. Nah, ini ada 170,9 untuk 2 GPU 1070 ya. Kalau ini kita bagi dua berarti ada di kisaran 85 watt per GPU 1070 teman-teman ya. Ini coba kita lihat lagi pembacaan di sisi software minernya berapa sih ya. 83 82 teman-teman ya. Mirip-mirip lah ya teman-teman ya antara pembacaan di sisi software dengan jika kita menggunakan kilowatt meter ini. Oke, kita kembali ke template awal teman-teman ya. Ini berarti kita sekarang akan mengaktifkan GPU 1080 biji teman-teman ya. Ini kita kembali ke nice hash, kemudian kita aktifkan yang 1080 ya teman-teman ya. 1080 yang pertama kita aktifkan, kemudian yang kedua pun kita aktifkan juga teman-teman ya. Kita play aja di sini teman-teman. Oke, ini kita taruh di kanan biar lebih besar teman-teman. Oh ya, ini berhubung kita menggunakan GPU 1080 teman-teman ya, maka akan aktif tools ini teman-teman ya. Ini untuk meningkatkan hash rate khusus untuk GPU tertentu ya. Di antaranya adalah 1080, 1080 Ti dan Titan XP teman-teman ya. Ini kita minimize saja dan kita menunggu notifikasi yang kedua ya teman-teman ya. Ini baru pertama baru nongol. Kita tunggu yang lebih stabil teman-teman ya. Wah, ini memang udaranya panas sekali teman-teman. Tidak apa-apa, kita biarkan dulu aja. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya notifikasi status yang kedua teman-teman ya. Ini kalau kita lihat pembacaan di kilowatt meter di 685. Kita ambil aja di 685 atau 691 tadi ya, 691,3 teman-teman. 691,3 kita ambil yang maksimal aja. 691,3 teman-teman. Oke, wah lumayan ya. Ternyata ada kenaikan sebesar 215 watt. Ini kalau kita bagi dua 100,7 watt per GPU teman-teman. Oke, kita lihat lagi
bacaan di sisi software di 99 atau 100 teman-teman ya, mirip-mirip dikit lah teman-teman ya. Nah, ini harusnya lebih akurat karena kita sudah menggunakan alat yang namanya kilowatt meter itu teman-teman ya. Jadi saat ini pembacaan di sepertinya ketinggian teman-teman ya. Ini 685 sih teman-teman ya. 686,3 lah. Kita koreksi dikit ya teman-teman ya. 685,3 teman-teman ya. Oke. Ya, lah lebih mendekati kenyataan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itulah teman-teman ya metode dalam rangka menghitung berapa sih pengeluaran tagihan listrik yang sebenarnya teman-teman ya. Jadi ternyata untuk sebulan itu kita harus rela mengeluarkan listrik sebesar 784.000 teman-teman ya. Untuk kondisi rig seperti ini, sehingga kalau kita lihat penghasilan atau perkiraan penghasilan dalam sebulan teman-teman, ini kita kembali lagi ke nice nya tadi aja, kita bisa lihat ini per hari ada di 113 teman-teman ya, 113 atau 114 ribu teman-teman ya, 114 ribu kita taruh ke sheetnya tadi, 114 ribu ya kan, tapi dikalikan 30 teman-teman ya, karena kan 30 hari ya. Oke, nah ternyata bersih-bersihnya itu kita hanya menerima di 2,6 teman-teman ya. Dari yang tadi kotornya 3,4 juta per bulan, ternyata setelah dipotong listrik sebesar 784.000 sebulan teman-teman ya. Netnya atau pendapatan bersih dalam sebulan perkiraannya adalah di sekitar 2,6 juta teman-teman ya. Nah, dari eksperimen ini teman-teman ya, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa faktor listrik itu ternyata adalah 22,9% daripada penghasilan kotor kita teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga informasi yang baru saja gue share tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, seperti biasa link pembelian akan gue sertakan dalam kolom deskripsi, begitu juga template tadi teman-teman ya, template Google Sheet yang tadi gue peragakan ya, akan gue share juga di kolom deskripsi. Akhir kata, keep on mining and get some coins. Bye bye.